Baik, saya akan menjelaskan latar belakang, yaitu satu, isu Ukraina dan Rusia masih menjadi faktor yang mendorong kenaikan harga minyak mentah di dunia. Kedua, beban subsidi BBM meningkat, pemerintah menaikkan harga BBM, konsumen mulai melirik kendaraan listrik. Yang ketiga, pemerintah semakin serius mendorong pengembangan industri kendaraan listrik dari hulu hingga hilir. Baik, slide berikutnya yaitu pengembangan industri otomotif listrik dan dampak positif ke lingkungan hidup. Target produksi listrik yang ditargetkan mencapai 400.000 unit pada 2025 dapat mengurangi emisi karbon sebesar 1,4 juta ton, sekaligus mampu menghemat bahan bakar minyak atau BBM hingga 800 juta liter atau sekitar 5 juta barel. Tahun 2035, Indonesia menargetkan ada 1 juta lebih kendaraan listrik roda 4 dan 3,22 juta kendaraan listrik roda 2. Dengan target tersebut, pemerintah memperkirakan penggunaan BBM untuk kendaraan roda 4 menjadi lebih hemat, yaitu mencapai 12,5 juta barel dan mengurangi 4,6 juta ton CO2. Lalu untuk kendaraan roda 2 lebih hemat 4 juta barel BBM dan 1,4 juta ton CO2. Untuk bisa mencapai target karbon netral di 2060, salah satunya adalah beralih dari kendaraan berbasis fosil menjadi berbasis listrik yang efisien dan ramah lingkungan, dan dukungan lembaga jasa keuangan turut berkontribusi pada pencapaian target tersebut. Selanjutnya, Indonesia berpotensi menjadi global supply chain ekosistem mobil listrik. 1. Deposit nikel terbesar di dunia. 2. Jumlah 21 juta ton. Kapasitas produksi nikel terbesar di dunia besar 1 juta ton per tahun. Kementerian SDM berencana meningkatkan kapasitas produksi menjadi 2,5 juta per tahun di 2022. Jumlah deposit kabel 600.000 metrik ton. Berikutnya, komitmen pemerintah percepatan penggunaan UV melalui Perpres dan Inpres, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 dan Industri Presiden Nomor 7 Tahun 2022. Isu kebijakan atau pembiayaan KBLBB dan isu komersial. Berdasarkan hasil riset, KBLBB lebih efisien dibandingkan dengan kendaraan non-KBLBB. 1. Penggunaan kendaraan KBLBB dapat menghemat biaya bahan bakar hingga 71% dibandingkan kendaraan non-KBLBB. 2. Biaya perawatan kendaraan KBLBB lebih efisien 40% dibandingkan non-KBLBB. Kebijakan existing OJK dalam mendukung pengembangan ekosistem KBLBB. 1. Dalam sektor perbankan, relaksasi ATMR menurunkan bobot risiko kredit menjadi 50% dari 75%. 2. Penilaian satu pilar, penilaian kualitas kredit untuk pembelian KBLBB. Ekosistem KBLBB dapat dikategorikan pemenuhan ketentuan keuangan berlanjutan, pengecualian batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Di sektor pasar modal, 1. Diskon penguatan menjadi sebesar 25% dari pungutan semula. 2. Pengurangan tarif biaya pencatatan tahunan Green Bond sebesar 50% dari tarif biaya pencatatan. Baik, itulah yang sempat saya jelaskan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.